Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadit Movie Time. Dan kali ini gue akan kembali membuat konten berita seru dunia perfilman pekan ini di info seputar film. Seperti biasa, gue akan selalu mengupdate info-info dan berita terbaru di dunia perfilman. Ada berita menarik apa kali ini? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, Final Destination Bloodline. Dan film ini akan tayang minggu depan ya. Dan ternyata telah lulus sensor dan tanpa sensor, luar biasa. Jadi ratingnya harusnya ditinggiin ya. Jadinya 21 plus kali ya kalau bahasa ininya mah. Kalau bahasa rating kita, kalau bahasa rating luar mungkin R kali ya. Yang jelas Final Destination Bloodline ini kalau dilihat dari adegannya sadis, brutal, dan menjijikan lah ya. Karena bakal banyak adegan-adegan serem dan traumatik. Artinya kalau kalian gak siap sama film-film semacam itu, seperti potongan-potongan tubuh manusia ketika kecelakaan atau darah-darah yang muncrat kemana-mana, lebih baik tahan dan jangan nonton film ini. Jangan paksain untuk nonton film ini. Tapi kalau kalian suka sama tipe semacam ini, tontonlah di bioskop. Mumpung dikasih keleluasan sensor nih, kalian bisa nonton film ini bebas sesuka hati kalian, tanpa adegan pemotongan, pembluran, ataupun zoom, atau hal-hal yang bisa dikatakan menghilangkan esensi dari film itu sendiri, gara-gara ada pemotongan dan pembluran, dan adegan-adegan itu tidak terlihat secara jelas. Tapi kali ini mudah-mudahan sesuai dengan berita yang disampaikan, tanpa sensor, artinya sensornya nggak berlebihan, dan mudah-mudahan itu benar-benar terjadi. Oke, kita nantikan Final Destination Bloodline minggu depan. Next, selanjutnya Thunderbolts. Kalau kalian sudah nonton filmnya, kini film ini resmi diganti namanya menjadi The New Avenger. Kenapa jadi The New Avenger? Kalian harus nonton sih filmnya, karena akan dijelaskan apa yang dimaksud The New Avenger. Jadi ini kayak semacam kubu baru lah ya. Kalau Sam Will Smith atau Falcon and the Winter Soldier waktu itu yang berseteru ya, kali ini si Falconnya kan udah jadi Captain America. Nah sekarang Captain America baru Sam Wilson itu akan membuat Avenger baru, tapi yang namanya Avenger. Dan untuk Thunderbolt ini villain-villain atau antihero yang digabungkan dalam kelompok The New Avenger baru ini kayak semacam kubu baru untuk Avenger yang mereka namakan. Nanti mungkin akan ada konflik berkelanjutan tentang merek dagang lah ya bahasanya ya. Merek nama Avenger yang akan menjadi perebutan antara Avengers atau The New Avengers. Artinya siapa nih kepemilikan yang sah untuk nama Avengers? Karena mereka mengklaim mereka lah The New Avengers. Karena kan belum dibentuk ya Avenger barunya, baru dalam perencanaan. Sementara dia sudah dibentuk. Apakah akan ada Civil War 2? Kita nantikan saja. Tapi seru sih. Mereka tujuannya sih baik ya, untuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk ya menghalau kejahatan-kejahatan yang jauh lebih besar yang bisa merusak dunia mereka. Oke, next selanjutnya James Cameron, sutradara film tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi akan ada film yang akan mengangkat kisah dari tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang tentu saja dalam sejarah kita itu sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan bangsa kita ya. Nah ini sangat dahsyat memang bom atom ini waktu zaman dulu itu bisa menghentikan perang dunia ya. Dan kisah ini akan segera diangkat James Cameron yang akan menggarap film tersebut. Akan seperti Oppenheimers atau seperti apa pengadeganannya, kita nantikan saja untuk film bom atom. Next selanjutnya Donald Trump. Memang benar-benar picik nih ya orang ya. Kebijakannya selalu merugikan banyak hal, termaksud dari industri perfilman global.
Salah satunya Donald Trump berencana menaikkan tarif 100% untuk film luar yang tayang di Amerika Serikat. Artinya beberapa film-film luar yang tayang di Amerika akan mengalami peningkatan yang bisa dikatakan mahal ditayangkan di sana. Artinya akan semakin sedikit nanti jumlah penonton yang tayang yang akan nonton film itu. Wah, kalau modelnya kayak gini pasti bakal gampang ya dibalas sama Cinanya, karena nanti juga Cina dan mungkin Korea atau film-film besar lainnya di belahan dunia lain membuat kebijakan yang serupa di negaranya, yang membuat film Amerika kan semakin sulit nanti mendapatkan jumlah penonton yang diinginkan ya. Itu efeknya domino sih, sangat berbahaya buat perfilman mereka sendiri. Terutama kan mereka kan tahu sendiri ya, Hollywood tuh udah besar. Jadi kalau mereka egois terhadap film luar yang tayang di sana dengan membatasi atau membuat kebebasan penayangan itu jadi sulit ataupun menurunkan daya minat penonton untuk nonton, kemungkinan itu akan menjadi dampak yang cukup besar terhadap film Amerika itu sendiri, yang nanti kedepannya mungkin film Amerika yang akan sulit untuk dijual di luar. Oke, selanjutnya ada film Parasit. Bukan film Parasit deh. Production house film Parasit ingin meremake film agak lain. Jadi PH-nya nih, PH dari film Parasit yang sangat fenomenal tentu saja dengan Oscar-nya, ingin membuat film dari kita nih agak lain, dan beberapa film imajinari lain ya seperti Tinggal Meninggal, dan nantinya akan ada agak lain juga, agak lain 2 juga yang mereka ingin garap. Jadi ada 3 film. Walaupun agak lain 2 belum tayang, tapi kan mereka pengen fokus ke film ini dulu ya. Jadi biarkan agak lain tayang duluan, nanti baru nanti lanjut lagi ke agak lain. Jadi kontraknya tuh 3 film, agak lain 2 dan Tinggal Meninggal. Itu yang akan mereka buat. Bagus sih dampaknya, jadi ada versi Korea dari film Indonesia. Biasanya kan film Indonesia selalu meremake film luar, film Korea. Nah kali ini mereka tertarik dan mungkin terinspirasi juga ya sama film kita, jadi mereka membeli hak IP-nya ya, hak siarnya, atau kalau bahasa ininya mah ya TV. Pokoknya hak nama agak lain dan ceritanya dan semua atribut-atribut agak lain itu akan dibuat versi mereka. Jadi akan seperti apa horror komedi agak lain versi Korea, nantikan saja. Oke, sudah habis. Dan yang terakhir kayaknya Jumbo. Jumbo ini setiap minggu selalu gua update. Artinya ada tambahan jumlah penonton yang cukup menarik dari film agak lain. Agak lain Jumbo. Lalu saya motornya mengganggu ya. Jumbo sudah tembus melewati film agak lain. Artinya dia jadi runner up, Bung. Wih, luar biasa sekali. Selamat buat film Jumbo. Posisi 2, 9.100.000-an penonton. Akankah bisa finish di 1 atau menggeser film KKN? Sebenarnya film yang paling menurut gue sendiri, film yang jumlah penonton terbanyak adalah yang paling normal adalah agak lain. Kalau KKN tuh kayak dipaksakan banget untuk 10 juta. Jadi ya ini pencapaian yang paling luar biasa buat Jumbo ya. Kalaupun nanti nggak bisa melewati KKN, itu sudah luar biasa buat Jumbo. Karena bagi gue sih KKN tuh sekitar 8 jutaan lah penontonnya. Harusnya kalau nggak dipaksakan dengan versi-versi yang banyak tayang lagi di bioskop. Oke, itu aja mungkin berita seru dunia perfilman pekan ini. Kalian tertarik dengan berita apa minggu ini? Dan sedang tayang juga film-film yang masih beredar. Nanti gua akan reaction juga seperti biasa dan mengupdate daftar film bulanan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu informasi seputar film selanjutnya. Nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.